warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumus samawati wal ardhin, yudabbirul khalaiqa ajma'in. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ala ali kulli wa sairis sholihin. Amma ba'd. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita membahas tentang ketentuan adzan dan iqamah, sahabatku, mari kita berbicara tentang ketentuan sholat berjamaah, karena ini adalah penting bagi kita sebagai seorang muslim. Jamaah secara bahasa adalah kumpulan atau bersama-sama, sedangkan menurut istilah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, yang salah satunya ada yang menjadi imam dan sedangkan lainnya menjadi makmum. Ini adalah ketentuan sholat berjamaah, ada imam dan ada makmum. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, sunnah yang melekat, sunnah yang dikuatkan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Tentunya orang yang melakukan sholat berjamaah akan mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat bagi orang yang sholat berjamaah. Jika hanya sholat sendiri hanya 1 derajat. Adapun orang yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah, itu hanya sebagian yang mengatakan. Lebih lanjutnya, kita sholat berjamaah itu sunnah muakkad. Karena apa? Kalau kita berjamaah pasti mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Kita berbicara tentang syariat, syarat menjadi imam dan makmum. Kalau kita berjamaah pasti ada yang menjadi makmum dan ada yang menjadi imam. Yang pertama adalah orang yang lebih dalam ilmu agamanya untuk menjadi imam, orang yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya dan banyak hafalannya, dan orang yang lebih tua umurnya, baik dalam penampilannya, orang yang berakhlak mulia dan berdiri di depan makmum dan berniat menjadi imam. Ini adalah syarat daripada imam. Kalau kita berbicara tentang makmum, harus tahu tentang syarat makmum. Yang pertama adalah berniat menjadi makmum. Kedua, mengetahui dan mengikuti gerak-geraknya imam, tidak mendahului imam dan dalam gerakan sholatnya, berada dalam satu tempat dengan imam, satu tempat dalam imam. Dan yang terakhir adalah tempat berdiri makmum tidak lebih maju daripada tempat berdirinya imam. Ketika imam di sini, makmum harus lebih geser di sebelah kanannya, lebih ke belakang. Kalau kita hanya berdua, tetapi kalau kita bertiga atau berjamaah yang banyak, imam berada di tengah, makmum berderet berbaris lurus sesuai safnya di belakang imam. Ini adalah menjadi makmum yang baik. Dan itu pun ketika kita cara melakukan sholat berjamaah, yang pertama adalah tempat makmum tidak boleh di depan imam, mengikuti imam dalam semua gerakannya dan mengikuti perpindahan-perpindahan imam dengan cara melihat langsung, atau melihat seorang ketika menjadi makmum di belakang imam. Ketika kita seperti sholat berjamaah yang panjang seperti sholat Jumat, kita harus melihat bagian shaf yang belakang untuk mendengar suara imam atau mubalik yang menjadi imam. Yang keempat adalah antara imam dan makmum tidak ada jarak tempat yang terlampau jauh. Apabila kedua-duanya tidak berada dalam masjid, itu pun tidak boleh terlampau jauh antara imam dan makmum. Diusahakan tidak ada
sesuatu yang terhalang antara imam dan makmum. Ini menjadikan fungsi dari pokok syaratnya sholat berjamaah. Dan makmum berniat berjamaah atau menjadi makmum. Jamaah kaum muslim rahimakumullah, sahabatku yang tercinta, ada tata cara pengaturan shaf ketika kita berjamaah. Yang pertama adalah bila makmum hanya seorang laki-laki, maka ia berdiri agak ke belakang sebelah kanan imam. Bila makmumnya 2 orang, maka makmum berdiri di belakang imam sebelah kanan dan imam berada di tengah kanan atau di tengahnya saja. Dan bila makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berada di shaf depan dan makmum perempuan berada di belakang shafnya laki-laki. Tidak boleh selaras dengan shafnya seorang laki-laki ketika ada makmum seorang wanita. Dan bila makmum terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak, maka shaf laki-laki dewasa di depan. Di belakangnya baru adalah shaf anak laki-laki. Setelah itu ada shaf makmum perempuan berada di belakang shaf anak laki-laki. Ini tata cara mengatur shaf ini penting untuk berlangsungnya kesempurnaan sholat berjamaah. Sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan segmen ini kita semua dapat menjalankan ketentuan sholat berjamaah dengan baik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.